Dahsyat, ini dampak besar Prabowo Gibran jadi presiden. Indonesia kebanjiran mega proyek dunia. Pada seluruh industri otomotif, yang pertama, jangan sampai pasar negara kita yang besar ini dikuasai oleh mobil-mobil impor. Harus dikuasai oleh mobil-mobil produksi di dalam negeri kita sendiri. Saya juga menekankan agar orientasi ekspor itu terus ditingkatkan. Halo guys, sahabat bagi media. Suka atau tidak suka, mau atau tidak mau, tetap Presiden Republik Indonesia tahun 2024 suksesor Jokowi adalah Prabowo Subianto. Oleh karena itu, kita harus rapatkan barisan untuk Indonesia bersatu, dan Indonesia menjadi negara maju pada 2045 dapat terwujud. Ternyata pengaruh kemenangan Prabowo Gibran sangat kuat, khususnya di sektor ekonomi. Kepercayaan investor pada Prabowo Gibran sangat besar. Dapat dilihat bahwa meskipun hasil kemenangan baru dari hasil quick count, namun efek Prabowo Gibran telah membuat saham roket, dan membuat IHSG, atau Indeks Harga Saham Gabungan cetak rekor, berada di level tertinggi. Indeks Harga Saham Gabungan atau IHSG, terpantau melonjak sesaat setelah hasil perhitungan cepat, atau quick count yang menunjukkan bahwa paslon nomor 2, yaitu Prabowo Subianto dan Raka Bembing Raka, unggul. IHSG melonjak 1,51% ke posisi 7.318. Bahkan, IHSG sempat melejit hingga lebih dari 2% dan sempat menyentuh level tertinggi, sepanjang masa atau all-time high. Kenaikan ini ditopang penuh oleh 7 saham yang naik meroket tajam, yang didominasi oleh saham perbankan. Hal ini jelas menunjukkan kepercayaan invest sangat baik pada Prabowo Gibran, yang tentu akan mendorong perekonomian tanah air. Ingat, jika investor percaya, maka modal akan banyak masuk ke tanah air, dan modal tersebut akan dapat dimanfaatkan untuk pembangunan negara. Selain itu, para pemimpin dunia pun kini sudah merapat ke Prabowo, yaitu sudah mengucapkan selamat dan mengakui kemenangan Prabowo Gibran. Australia, Singapura, Malaysia, Sri Lanka, sudah memberikan selamat kepada Prabowo. Bahkan Presiden dambaan warga Indonesia, yaitu Putin, juga sudah memberi ucapan selamat kepada Prabowo. Dan yang terbaru, kini China juga telah deklarasi siap menjalin kerjasama, dan membangun mega proyek bersama Prabowo Gibran. Hal ini diungkapkan langsung oleh juru bicara Kementerian Luar Negeri China, dalam pernyataan tertulis yang menyatakan bahwa China ingin melanjutkan kerjasama dengan Indonesia, untuk membangun relasi yang memiliki rasa saling percaya. Pada tanggal 16 Februari tahun 2024, China mengaku sangat menjaga hubungan baik dengan Indonesia. Mereka menyebut Indonesia sebagai tetangga karib, luar biasa kan bro? Sahabat bagi media, negara-negara raksasa kini sudah merapat ke Prabowo. Namun, Amerika kok belum ya? Wah, kayaknya Indonesia ke depannya akan lebih kental dengan Rusia dan China ya. Oke, balik lagi bahas Indonesia-China ya. Tentunya, mega proyek Indonesia-China akan dilanjutkan, dan akan makin besar, makin luas, serta makin masif. Sebelumnya, sudah banyak proyek raksasa antara Indonesia-China. Kami sebutkan 5 terbesarnya saja, yaitu Waduk Jati Gede, Tol Medan Kuala Namu, Kereta Cepat Jakarta-Bandung, Kawasan Industri Morowali, PT Gunbester Nikel Indonesia atau GNI. Nilai-nilai proyek tersebut bernilai sangat jumbo triliunan rupiah. Kedepannya, mega proyek Indonesia-China akan makin masif, seperti proyek kereta cepat Bandung-Jakarta-Surabaya yang tentu akan direalisasikan, dan masih banyak lagi. Namun, ada satu proyek besar kebanggaan Indonesia yang perlu kita ulas di sini. Tidak akan lama lagi, Indonesia akan memiliki mobil dengan brand sendiri, dengan kualitas yang baik dan teknologi yang canggih. Ingat, industri otomotif sangat penting dan merupakan tanda kebesaran sebuah negara. Sebut negara maju, mana yang tidak kuat otomotifnya? Amerika punya Tesla, China punya BYD, Jerman punya BMW, Jepang punya Toyota, Korea Selatan punya Hyundai, dan sebetulnya masih banyak lagi brand-brand kuat yang mereka miliki. Lalu, Indonesia punya apa? Sekarang, Indonesia tidak butuh lagi Amerika, karena Indonesia sudah bisa maju tanpa Amerika. Saat ini, pabrikan raksasa China sudah berbondong-bondong masuk untuk berinvestasi, dan membangun pabrik di Indonesia. Dari mulai Wuling, DFSK, MG, Chery,
dan yang raja di antara semuanya, yaitu BYD. Kini, sudah siap untuk bekerja sama dengan Indonesia. Sumber utama bahan baku mobil listrik pun sudah dikuasai Indonesia, karena Indonesia punya nikel. Nikel merupakan komponen utama dalam baterai listrik, yang dinilai memiliki kandungan yang paling terbaik untuk baterai listrik. Meskipun tidak terlepas dari berbagai macam kontroversinya, hal itulah yang menyebabkan mengapa Tesla, sampai saat ini sangat butuh nikel Indonesia. Hal ini tentu akan menarik Amerika, karena sebelumnya mereka telah mempermalukan, dan mempermainkan Indonesia dengan maju mundurnya investasi Tesla di tanah air. Mereka malah memilih Malaysia ketimbang Indonesia. Dengan masifnya kerjasama Indonesia-China, dan dengan beberapa negara lainnya yang punya teknologi tinggi, nama baik, dan besar di industri otomotif, maka diprediksi kuat pada tahun 2026, Indonesia akan memiliki mobil listrik sendiri, yang betul-betul asli karya anak bangsa, dengan brand Indonesia. Hal ini sudah disampaikan langsung oleh Luhut. Mungkin sebagian orang akan ada yang berpendapat, apa sih hubungannya antara kerjasama Indonesia-China dengan kemajuan industri otomotif tanah air? Jelas ada. Ingat, dalam kerjasama tersebut akan ada alih teknologi, pembukaan lapangan pekerjaan dengan jumlah masif, sumber bahan baku negara akan termanfaatkan dengan baik, pendapatan negara akan naik, konsumen akan makin diuntungkan, dan persaingan di industri otomotif tanah air akan makin kompetitif. Sahabat Bagi Media, jadi, itu sedikit informasi yang dapat kami sampaikan mengenai potensi kemajuan dan kebangkitan Indonesia di industri otomotif. Semoga saja kita doakan Prabowo Gibran akan dapat melanjutkan program-program baik Jokowi, yang saat ini sudah berjalan. Dan semoga rencana, serta wacana Indonesia emas menuju negara maju pada tahun 2045 dapat terwujud. Nah, kalau menurut teman-teman, kira-kira gimana nih pendapatnya? Setuju atau tidak? Dan apakah yakin Prabowo Gibran dapat melanjutkan program baik Jokowi, dan dapat membuat maju Indonesia? Tulis di kolom komentar. Merdekalah Indonesia seutuhnya, merdeka! Yeah, make all the demons quiet. Yeah, we were built to thrive. Yeah, I think that we've all had enough. What keeps you up at night? Yeah, make all the demons quiet. Yeah, we were built to thrive. Yeah.